Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Jadi setelah eh, kita mempelajari analisis regresi dengan aplikasi SPSS, pertemuan ini dan pertemuan minggu depan kita akan mempelajari SEM dengan aplikasinya AMOS SEM atau pemodelan persamaan struktural. Jadi pemodelan persamaan struktural itu kalau di Inggris kan Structural Equation Modeling, ya, disingkat SEM. SEM singkatannya ini. Apa itu SEM? Adalah teknik analisis mutafariat generasi kedua, digunakan menjelaskan relasi yang kompleks antara jumlah variabel. Jadi ciri khasnya itu relasinya itu kompleks, tidak sederhana di regresi yang kemarin itu. Nama lainnya adalah latent variable analysis atau linear structural relationship atau LISTREL. Secara sederhana, SEM itu gabungan dari analisis regresi yang kemarin kita pelajari ditambah analisis faktor. Ya, analisis regresi plus faktor. Intinya itu. Definisinya nanti Anda bisa baca sendiri definisi daripada SEM. Terus sekarang bedanya apa regresi dan SEM? Ya. Ini regresi yang kemarin kita bicarakan. Ya, ciri khasnya adalah variabelnya itu observe begini. Ya. Variabel observe. Kalau SEM variabelnya unobserved. Observed dan unobserved itu apa? Mestinya sudah Anda pelajari ketika dulu Anda belajar mata kuliah statistika. Observed variabel yang bisa diukur secara langsung. Ini analisis jalur juga sama, itu variabelnya observed semua. Kalau SEM ciri khasnya variabelnya unobserved. Jadi unobserved itu ciri-cirinya gambarnya pakai elip. Tapi kalau observed itu pakainya kotak. Jadi perjanjian internasional tidak tertulis, observed kotak, unobserved elip. Jadi kalau unobserved ya pakainya SEM. Kalau observed ada dua kemungkinan. Bisa pakai regresi, bisa pakai analisis jalur tergantung modelnya. Jadi analisis jalur itu biasanya digunakan untuk kasus-kasus kalau ada variabel intervening atau relasinya majemuk. Relasi majemuk itu begini. Kalau regresi relasinya tunggal. Relasi tunggal itu X1 ke X2 ke Y selesai, udah, nggak ada lanjutan. Tapi kalau relasi majemuk itu X1, X2 ke Y, habis Y ke Z. Ini relasinya adalah relasi majemuk. Relasi majemuk bisa Anda selesaikan pakai regresi, bisa Anda selesaikan pakai analisis jalur. Kalau Anda ingin sekali jalan, ya analisis jalur. Ya, sekali analisis, sekali jadi. Kalau pakai analisis regresi, kasus begini Anda harus dua kali kerja. X1, X2 ke Y dianalisis sendiri pakai regresi, Y ke Z juga dianalisis sendiri pakai regresi juga. Jadi dua kali kerja. Kalau mau sekali kerja namanya analisis jalur. Ya. Contoh misalnya. Kemarin kita analisis ini banyak kamar, usia bangunan, harga rumah. Ini variabelnya observed semua. Ya, simbolnya kotak. Kenapa observed? Banyak kamar itu berapa unit bisa diketahui. Usia bangunan berapa bulan, harga rumah berapa juta. Jadi satuannya jelas ini. Bisa diukur secara langsung. Pendidikan SD, SMP, SMA. Pengalaman setahun, 2 tahun, 3 tahun. Gaji pertama juta, 2 juta, 3 juta. Masa kerja 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Gaji sekarang 10 juta, 15 juta, 20 juta misalnya. Ini kan jelas, ya. Tapi kalau yang ini misalnya harga itu bukan rupiah, tapi harga di sini adalah kesesuaian harga. Kemudian diskon harga dan sebagainya. Itu tidak bisa diukur secara langsung. Jadi tidak pakai satuan. Loyalitas layanan, kualitas layanan itu juga variabel unobserved. Tidak bisa pakai berapa kilo, berapa senti, berapa unit, nggak bisa. Jadi ngukurnya pakai indikator. Jadi ciri khas variabel unobserved itu adalah untuk mengukur dia harus pakai sejumlah indikator. Nah, indikatornya karena simbolnya kotak, ya berarti dia observed. Di indikatornya observed, yang diukur adalah unobserved. Kepuasan itu kan mengukurnya harus pakai indikator. Jadi Anda menyebar kuesioner begitu, kemudian pakai skala Likert 1, 2, 3, 4, 5, seberapa puas Anda terhadap ini, aspek ininya, setuju tidak, seterusnya. Itu indikator-indikatornya untuk mengukur kepuasan. Beda sekali dengan ini. Ya. Jadi kalau unobserved pakainya SEM, kalau observed bisa pakai regresi, bisa pakai analisis jalur. Kalau ada relasi majemuk, mau sekali kerja ya pakai analisis jalur. Kalau Anda bisa kerja berkali-kali, pendidikan, pengalaman ke gaji dulu, kemudian yang kedua gaji dan masa kerja ke gaji sekarang, ya Anda pakai regresi bisa 2 kali kerja. Ya, kalau sekali kerja analisis jalur. Kalau variabelnya elip begini, berarti pakainya SEM. Nah,
aplikasinya apa software yang dipakai. Kalau misalnya regresi pakainya SPSS, kemarin sudah kita bicarakan, sudah kita bahas. Kalau analis jalur pakainya AMOS, SEM juga pakai AMOS. Jadi AMOS bisa untuk analis jalur maupun SEM. Kalau SPSS yang kemarin regresi. Ya. Jadi analis regresi apa? Variabelnya observe dan seterusnya Anda baca sendiri. Analis jalur itu juga variabelnya observe. Kalau SEM variabelnya unobserved. Ya, tidak bisa diukur secara langsung. Dari sini maka kita bisa tahu bahwa kalau Anda program pemintaannya adalah keuangan, Anda berhubungan dengan variabel-variabel yang observe semua. Ya, harga saham, nilai hutang, return on asset, dan sebagainya variabelnya observe semua. Satuannya jelas, persen, rupiah, tahun, dan sebagainya. Sehingga Anda kemungkinan besar pakainya regresi, aplikasi SPSS. Tapi kalau Anda pemintaannya marketing, SDM, gitu, atau yang lain, itu variabelnya yang Anda temui kebanyakan adalah unobserved. Ya. Ada kalau di SDM ada kinerja misalnya, kepemimpinan, budaya, itu ada unobserved semua. Ukurnya pakai indikator. Jadi yang marketing sama SDM itu kemungkinan besar Anda pakai SEM dengan aplikasinya AMOS. Model dasar SEM itu adalah terdiri dari model struktural dan model pengukuran. Apa model struktural? Relasi antara variabel unobserved inilah yang disebut sebagai model struktural. Variabel, sedangkan masing-masing variabel unobserved kan diukur dengan indikator-indikator. Nah, relasi antara variabel unobserved dengan masing-masing indikatornya disebut sebagai model pengukuran. Jadi, variabel kualitas informasi punya model pengukuran sendiri, kualitas sistem punya model pengukuran sendiri, demikian variabel yang lain masing-masing punya model pengukuran sendiri-sendiri. Relasi antara variabel unobserved-nya ini disebut sebagai model struktural. Tadi kan sudah disampaikan bahwa SEM itu gabungan regresi dengan faktor. Nah, regresi yang mana? Hubungan antar variabel-variabel ini dengan variabel dependen ini itu kan seperti di regresi. Ini dengan ini adalah seperti di regresi. Nah, faktornya yang mana? Faktornya adalah masing-masing hubungan antara masing-masing variabel unobserved ini dengan indikator-indikatornya. Jadi ini regresi, ini adalah faktor. Dia punya analis faktor, punya analis faktor, punya analis faktor, punya analis faktor, dan dianalisis gabungannya pakai regresi. Makanya secara sederhana seperti gabungan antara analis regresi dan analis faktor, meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi kenapa dikatakan sebagai relasi kompleks? Karena di sini ada model struktural dan masing-masing model struktural itu adalah dibentuk lewat model-model pengukuran, sehingga variabel yang terlibat pasti banyak kalau di SEM. Software untuk analis SEM ada beberapa ya, ada AMOS, Listrel, EGS dan lain-lain. Tapi kita pakainya AMOS. Kenapa AMOS? Karena AMOS lebih user friendly ya, lebih mudah untuk dipelajari apalagi untuk mahasiswa S1. Sebenarnya Listrel itu menurut saya itu lebih powerful, lebih banyak bicara banyak hal kalau kita melakukan analis terhadap SEM. Cuman tidak semudah AMOS penggunaannya. Ya, agak ribet dipakai Listrel. Jadi nanti kita pakainya AMOS saja. Oke, sekarang kita masuk ke pengenalan program aplikasi AMOS-nya itu sendiri. Kita buka, ini kalau saya pakai Windows 10, jadi di IBM, ya, SPSS maupun AMOS kan pilih sama-sama IBM-nya, jadi menunya jadikan satu di sini. Ini ada beberapa menu AMOS, ada AMOS grafik, ada file manager, dan lain-lain ya. Yang dipakai adalah AMOS grafik ini ya, kita yang jalankan. Yang kita jalankan ini, nah ini tampilan pertama daripada AMOS. Nah, kita besarkan. Jadi ada tiga bagian utama. Yang pertama adalah menu, kemudian ada ikon ya, tombol-tombol ikon ini. Ya. Kemudian ada area kerja. Ya. Jadi area kerja kita di sini, ini tombol-tombol ikonnya. Kemudian namanya analisis apapun itu kan yang kita butuhkan dua. Satu model, yang satu data. Model nanti kita gambar di sini. Nah, datanya nanti kita pakai SPSS. Ya, jadi SPSS masih kita pakai. Jadi data itu nanti kita entrykan di SPSS. Kalau modelnya itu di sini. Ya. Jadi nanti kita butuh data untuk AMOS itu
bisa pakai save ya, aplikasi SPSS, bisa pakai Excel juga bisa sebenarnya ya, file DBS juga bisa, file teks juga bisa, teks ASCII. Tapi saya sarankan pakai SPSS saja supaya Anda lebih familiar dengan SPSS dan Anda memang sudah bisa membuat file data dengan perlakuannya lebih enak kita pakai SPSS. Jadi data nanti di SPSS, kemudian modelnya kita buat pakai Amos ini sekaligus analisisnya. Amos itu ada dua window utama ya. Yang pertama Windows Amos Graphic ini tadi sudah saya jelaskan ya tampilannya. Di sini ada model yang kita buat, kita gambar seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah kita analisis kan ada hasilnya, ada outputnya. Ya, kalau di SPSS kan ada output window ya, viewer itu menampilkan hasil. Nah, Amos juga sama. Ini outputnya nih kayak gini. Outputnya kayak gini. Jadi nanti kalau Anda klik kemudian muncul ada hasil analisisnya nanti munculnya di Amos output. Oke, akan saya perlihatkan contohnya langsung ya. Kita buka Amosnya ini. Saya sudah ada model misalnya seperti ini. Kemudian saya jalankan analisisnya. Jadi ini model tampilannya di area kerja Amos Graphic ini. Kemudian kita eksekusi, kita analisis ya. Setelah dianalisis, kemudian kita lihat hasilnya, hasil analisnya, kita klik di sini. Maka inilah output daripada hasil analisisnya. Ya, kayak di SPSS ada Windows output dan nanti yang kita baca adalah yang di sini ya, hasil-hasil analisis yang seperti ini. Jadi ini sementara memang saya perlihatkan dulu saja. Itu ada dua window utama. Jadi tempat kita bekerja di sini, yang ini adalah untuk melihat hasil. Terus nanti kita akan mencoba latihan itu ya. Untuk aktivitas dasar membuat diagram jalur. Diagram jalur itu yang model gambar tadi namanya diagram jalur ya. Ini namanya diagram jalur yang begini ini. Kita akan menggambar objek, merapikan, mengubah bentuk, mengcopy, memindahkan, hapus, memilih, menandai, copy format dan lain-lain ya. Kita akan latihan gambar. Jadi ceritanya sesi ini adalah menggambar model atau membuat diagram jalur. Nah, toolbar tadi ya. Toolbar yang ada di ini toolbar ini penjelasannya Anda bisa lihat di sini ya. Gambar kotak itu untuk menggambar variabel observe atau indikator. Elip menggambar variabel unobserved. Ini membuat variabel laten atau unobserved maupun indikatornya dan lain-lain nanti bisa dibaca. Nanti kita praktek aja ya. Kalau perlu penjelasan Anda lihat aja di sini. Terus ini ada teks makro nanti akan kita gunakan juga untuk membuat ukuran fit agar muncul di area kerja. Ini teks makronya, ini yang mau kita buat adalah ukuran fit apa yang mau kita tampilkan. Oke, sekarang kita lanjut aja praktek untuk analisis SEM. Apa yang saya kerjakan ini adalah nanti Anda harus mengerjakannya juga, mempraktekannya juga, dan hasilnya harus Anda submit lewat Kulino. Langkah teknis analisis SEM itu yang pertama adalah siapkan model, yang kedua siapkan data. Tadi sudah saya sampaikan bahwa namanya analisis statistika itu selalu melibatkan dua kalau intervensi, model sama data. Nah, model kita siapkan, kita membuat diagram jalur atau modelnya di Amos Graphic. Lalu kita menyiapkan datanya kita siapkan pakai SPSS. Kalau dua hal ini sudah kita punya, lalu kita kaitkan keduanya. Satu sama dua itu kita kaitkan. Ya. Kaitkan data dengan diagram jalur. Kita gandengkan. Lalu jalankan analisis. Seperti tadi saya tinggal klik, jalankan itu. Nah, langsung dia melakukan analisis. Langkah kelima, lihat hasil. Nah, hasil itu bisa dua munculnya. Satu bisa di output, yang sudah kita sampaikan. Tapi juga bisa dimunculkan di Amos grafiknya. Jadi grafik itu selain untuk analisis, untuk klik, untuk gambar dan sebagainya itu, tapi juga bisa menampilkan hasil. Cuman hasilnya biasanya tidak begitu jelas. Kalau ingin hasil yang jelas dalam bentuk tabel-tabel, lihatlah di sini. Ya, sama aja sih. Yang ditampilkan di grafik maupun yang di output itu sama. Tapi akan lebih jelas kalau kita lihatnya di output tadi. Kalau hasilnya sudah ada, kita buat interpretasi atau penafsiran atas hasil analisisnya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat ini ya. Diagram jalur ini. Ini namanya teks makro tadi yang sudah kita sampaikan ya.
diagram jalur ini dengan aktivitas-aktivitas seperti ini ya, membuat diagram jalur, mengubah area kerja menjadi kerja di landscape, mengaitkan diagram jalur dan sebagainya. Oke, kita mulai saja ya. Anda perhatikan ini karena sudah ada model, saya bersihkan dulu file new, berarti dia bersih. Kita mulai baru. Ini namanya area kerja ya. Area kerja itu di mana tempat kita menggambar ya, menggambar model di sini. Gambarnya pakai tool-tool yang ada di sini. Nah, di sini ada 3 menu utama yang sering kita pakai ya. Jadi menunya di menu view ya. Hanya menu view ini ya, perintahnya ada 3 yang kita pakai ya, paling sering 1, 2, 3. Interface property, analisis property, sama object property. Ya. Interface property itu akan kita sering pakai kalau kita berurusan dengan masalah tampilan. Misalnya begini, ini kan portrait, mau kita buat landscape misalnya, itu tampilan. Kita mau ganti warna misalnya, ini putih, mau kita kasih warna pink atau apa, itu namanya tampilan, masalah tampilan. Itu ada di interface. Yang kedua, analisis property. Berarti lihat judulnya aja, berarti kita tahu bahwa ini segala sesuatu yang berhubungan dengan analisis. Misalnya mengganti metode estimasi dari likelihood menjadi weighted least square atau ADF atau yang lain misalnya. Atau misalnya mau menampilkan koefisien yang terstandarisasi misalnya. Dan semua yang berhubungan dengan analisis ada di sini. Yang ketiga, object property. Itu berarti berhubungan dengan objek. Objek itu apa sih? Objek itu ya gambar-gambar ini ya. Gambar-gambar yang ada di model ini adalah objek. Jadi kotak ini objek ya, ini elip objek, panah ini objek. Ya, kalau kita mau berhubungan dengan objek, ganti warnanya objek, ganti hurufnya objek gitu, ngasih parameter tertentu dengan objek, itu berarti menunya di situ. Ya, yang lain kita gunakan, tapi paling sering itu 3 itu. Oke, kita kembali. Nah, jadi tampilan, analisis, objek. Objek itu ya elip, variable unobserved, kotak, variable observed, panah, dan lain-lain. Oke, kita sekarang mau mengubah potret begini menjadi landscape. Kita pilih view ya, kemudian interface property. Kenapa? Karena kita akan berbicara tentang masalah tampilan. Nah, di menu di tab yang pertama page layout ini ya, kita lihat paper size ya. Defaultnya adalah portrait dan ukurannya letter. Kita bisa ganti menjadi landscape, ukurannya 4 kuarto. Ini. Nah, mengganti satuan inci menjadi senti juga dapatnya di sini. Kita tutup. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan mencoba bagaimana menggambar. Yang pertama adalah variabel unobserved atau elip. Kita klik dulu, kita arahkan ke sini, kita klik. Kalau kita klik, ya klik sekali aja. Maka dan kita arahkan pointer mouse-nya ke area kerja, maka lihat di ekornya itu ada gambar elip. Tapi kalau kita klik kotak begini, kita arahkan ke sini ya gambarnya kotak juga. Berarti siap gambar kotak, gambar observe. Nah, kita gambar elip dulu. Kita klik, sudah bentuknya ekornya ada elipnya. Nah, untuk menggambarnya adalah seperti gambar biasa. Jadi klik and drag, klik, tahan, kemudian arahkan menjadi bentuk elip begini, ya. Baru mouse-nya dilepas. Oke. Nah, ini sudah jadi variabel unobserved. Ya, kita gambar lagi begini. Drag, ya. Bisa lah ya. Kita gambar. Mau bulat ya boleh sebetulnya, ya. Jadi tidak harus elip. Disarankan elip tapi. Ini gambar-gambar elip. Oke. Kemudian bagaimana menghapus? Nah, menghapus pakai ini. Jadi 3 kotak ini ngapus, ini mindah, ini membuat duplikat. Nah, ini gambar mesin fotokopi untuk membuat kopi, membuat duplikat untuk mengcopy. Ini gambar truk ini untuk memindahkan pakai truk. Kemudian ini gambar silang adalah untuk hapus. Jadi kalau hapus kita klik ini, arahkan ke sini, lihat ekor sudah jadi silang. Diarahkan kalau dia sudah merah, klik. Kalau dia warnanya sudah berubah, klik. Nah, dia akan hapus. Bagaimana kalau pindah? Ya ini klik ini, diarahkan ke sini, pindah-pindah. Nah, pindah-pindah.
Bagaimana kalau ngopi? Kita klik ini, nah, duplikat, nah, gambarnya mesin fotokopi, kita arahkan jadi merah, kita klik, geser, lepas. Klik, geser, lepas. Klik, geser, lepas. Oke ya, saya rasa bisa. Kita hapus. Klik, 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 klik. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar ini. Jadi ini ada 5 variabel unobserved ya. Kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, kepuasan pengguna, dan net benefit. Bagaimana cara membuat ini dengan baik? Ya, caranya gini. Kita butuh elip dulu, jangan besar-besar ya, kurang lebih segini. Ya, klik and drag, oke, lepas. Sudah. Kalau sudah, kita kasih indikator. Indikator ini namanya faktor unik, ya, error. Ada indikator, ada errornya. Nah, ini gambarnya gampang. Cara buatnya begini. Pakainya ini. Draw latent variable or add indikator atau menambahkan indikator. Jadi kita klik ini. Kemudian diarahkan ke elipnya ini sampai warnanya berubah jadi merah begini. Baru diklik nanti. Nah, indikatornya berapa? Ada 3, berarti kita kliknya 3 kali. 1, 2, 3. Loh, tempatnya kok di atas? Kalau tempatnya di atas, padahal tadi gambarnya adalah tempatnya di samping kiri. Berarti kita putar ini. Nah, kita pakai ini. Rotate. Nah, rotate untuk memutar indikator. Rotate indikator. Putar. Klik. Arahkan ke sini. Putar. Nah, ini. Nah, nanti untuk membuat yang lain, kita nggak perlu buat kayak tadi, tapi kita cukup ngopi aja. Satu ini kita copy aja. Sebelum kita copy, kita rapikan dulu. Nah, untuk merapikan ini misalnya kepanjangan kita pendekin, ini juga kita pendekin gitu ya misalnya. Nah, itu kita memindah-mindah itu pakai truk gitu ya, pakai truk. Nah, sekarang Anda coba lihat apa responnya kalau kita gunakan truk untuk memindah-mindahkan ini. Arahkan ke sini sudah jadi merah, kemudian geser. Yang terjadi seperti ini. Nah, yang terjadi seperti ini. Bagaimana kalau yang kotak ini kita geser? Yang jadi kayak gini. Nah. Bagaimana kalau elip? Yang terjadi seperti ini. Nah, gitu. Nah, kalau Anda langkah terakhir Anda merasa salah itu untuk diulangi, ya kita undo aja ini. Ya, undo. Nah, balik lagi. Jadi tadi kita langsung truk kemudian pindah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sebelum kita pakai truk ini, kita klik tombol ini dulu. Ya, preserve symmetries. Preserve symmetries berarti mempertahankan kesimetrisan. Kita klik ini. Kemudian baru truknya yang kita klik. Ya, kita pindah pakai truk. Apa yang terjadi kalau kita pindah-pindah ini? Dia akan simetris perpindahannya. Jadi kita geser segini. Nah, sampai bentuknya tidak terlalu lebar-lebar ya, tidak terlalu makan tempat, pindah ke sini. Oke. Tidak kepanjangan enggak ada. Ini juga sama. Ya, kita geser menjadi baik begini. Ini kalau tidak kita klik, yang geser cuma ini aja. Nah, jadi kita sampai sebaik mungkin gambarnya begini. Bagaimana kalau yang ini kita klik? Pindahnya semua, nggak cuma elipnya aja, tapi semua satu kotak ini pindah semua. Oke ya, kita taruh di sinilah kurang lebih ya. Oke. Sudah? Oke, langkah berikutnya adalah kita copy ya. Untuk mengcopy, Anda harus pastikan dulu bahwa preserve symmetric ini masih terklik. Ya, ini preserve symmetric. Masih terklik. Kalau ini berarti tidak terklik. Ya, pastikan masih terklik. Kalau ini tidak terklik begini, kita kan berharap yang kita copy atau kita geser itu adalah keseluruhan. Ya, kita copy ini sebentar. Kita copy, kita tarik, yang tercopy cuma elipnya aja. Padahal kita maunya kan semuanya. Ya, undo. Kalau mau semuanya, ini pastikan ini terklik dulu.
persepsi metriknya sudah diklik, baru copy pakai mesin fotokopi ini, klik. Terus kemudian arahkan ke elip begini, kemudian klik dan geser. Nah, begini. Nah, cuman kalau dengan cara ini, maka ini tidak jamin lurus nih, bisa bengkok-bengkok, bisa geser-geser kanan ke kiri gitu. Ya. Saya ulangi. Ini kalau di copy begini bisa jadi begini ya. Jadi tidak lurus kopinya. Kalau Anda ingin ngopi lurus, undo dulu. Kopinya persis lurus, garis begini. Maka ini mesin fotokopi diklik, arahkan ke sini. Sebelum diklik, Anda tekan tombol kontrol yang ada di keyboard. Ya, kontrolnya ditekan terus, jangan dilepas. Kemudian klik, jangan dilepas, tarik. Nah, ini tidak akan digeser-geser. Pasti akan lurus. Ya. Kalau sudah, lepas satu-satu. Kliknya lepas, kontrolnya lepas. Nah, akan habis seperti ini. Lakukan sekali lagi. Klik, kontrolnya ditekan, dan dilepas, kemudian tarik geser. Dapat ini. Ya, kita lihat gambar model kita. Seperti ini, ya, 3 ini. Kemudian kita copy ke kanan, 1, 2. Ya. Yang kita ambil yang kanan, yang tengah. Tekan kontrol, baru klik, kemudian geser. 1, kurang lebih jaraknya. Yang kita perhatikan elipnya aja dulu. Ya. Elipnya kita perhatikan, kemudian satu lagi, geser lagi. Sudah. Terus bagaimana menggeser ke atas? Menggeser ke atas pakai ini. Ya, pakai rotate. Klik, kemudian kita klik nih, elip ke atas. Oke sekali. Yang ini kita klik juga elipnya. Dia akan seperti ini. Ini kok tampilannya jelek, ya kita perbaiki. Pindahnya pakai apa? Geser-geser pakai truk. Ingat, ini masih terklik. Nah, kita geser begini ya. Oke, ini panjangin sedikit. Oke, sudah jadi seperti ini. Kemudian langkah berikutnya apa? Kita kasih panah ya, kualitas ke kepuasan, kualitas ke sini ya, kita kasih panah semua. Kasih panah itu ada di sini nih. Ini panah. Klik ya, panah. Kemudian untuk memberi panah, kita arahkan dari asalnya ya. Jadi ini warnanya merah begini, kemudian kita klik, geser. Kalau sudah hijau lepas. Jadi Anda tidak perlu di pinggir-pinggir begini, tidak usah. Tengah-tengah aja gini. Tengah gini, warnanya merah, klik, drag. Kalau sudah hijau, lepas. Jadi cepetan ya ini. Klik, drag, klik, drag. Enggak rapi, Pak. Oke, untuk merapikan pakai ini. Ya. Pakai tongkat ini. Touch up. Nah, tongkatnya Harry Potter. Klik. Arahkan ke elipnya, diklik. Nah, dia akan rapi sendiri. Arahkan ke elip, diklik. Warna merah, klik. Warna merah, klik. Klik. Nah, rapi sendiri. Jadi panah-panah yang barusan Anda buat itu adalah mencerminkan hipotesis. Jadi hipotesis pertama, kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hipotesis kedua, kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hipotesis ketiga yang ini. Hipotesis keempat, kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap net benefit. Jadi panah-panah yang kita buat itu adalah representasi daripada hipotesis. Nah, kemudian waktu belajar statistika Anda sudah bicara tentang variabel eksogenus dan variabel endogenus. Variabel endogenus itu variabel yang dipengaruhi, berarti dia yang dipanah. Mana variabel yang dipanah? Ini, kepuasan pengguna dipanah. Berarti dia endogenus. Ini dipanah juga, berarti dia endogenus. Ini dipanah atau enggak? Enggak. Kalau tidak berarti exogenus. Ini exogenus, ini exogenus. Dalam SEM, setiap variabel exogenus itu harus direlasikan dengan korelasi. Ini namanya panah korelasi ini. Ya. Setiap exogenus harus direlasikan menggunakan panah bolak-balik ini korelasi. Nah, bagaimana membuat panah korelasi antar variabel exogenus? Ya, ini ke sini. Ini panah bolak-balik yang ini. Nah, klik. Oke. Kalau mau bentuknya melengkungnya begini, kita dari bawah ke atas. Bawah ke atas begini.
Kalau melengkungnya begini dari atas ke bawah. Ya, sama, diklik merah, kalau sudah hijau lepas. Kalau nggak rapi, mau merapikan sama kayak tadi, diklik aja gini. Nah, masih kurang bagus, tidak suka dengan hasilnya. Ya kita rapikan manual, pakai truk. Klik truknya, arahkan objeknya, ini panahnya diarahkan sampai warnanya merah. Kalau warnanya sudah merah, bisa digeser. Ya, ini. Nah, geser-geser bisa ini. Nah, dipindah-pindah sesuai dengan selera. Yang penting kalau yang mau digeser warnanya merah dulu. Nah, gini. Nah, gini. Nah, ini juga sama. Bisa kita geser begini. Warnanya kalau udah merah, ya baru geser. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya, ya ini sudah, panahnya sudah, berarti gambar secara keseluruhan sudah. Langkah berikutnya adalah tadi setiap variabel eksogenus adalah diberikan korelasi. Ya, kalau kita punya 4 ya berarti nanti kita buat ini ke variabel keempat, ini keempat, ini keempat semua. Setiap eksogenus selalu harus berhubungan satu dengan yang lain. Sedangkan setiap variabel endogenus, ya ini endogenus, itu harus ada error yang namanya error struktural. Jadi ini bulat-bulat ini error. Kalau ini error pengukuran, ya error yang melekat di model pengukuran, di indikator. Ini namanya error pengukuran. Ini error pengukuran. Ini namanya error struktural, yaitu error milik variabel endogenus. Kita harus nambahi error struktural ini secara manual. Bagaimana menambahkan error pengukuran? Ya, kita kasih error pengukuran di sini. Error struktural di sini. Ini pakai ini ya, gambar stempel ini namanya error struktural. Kita klik stempelnya, arahkan ke elip yang ini warnanya merah, kita klik. Nah, dapat error struktural. Tempatnya kok di atas? Klik lagi supaya dia muter. Ini kalau kita klik dia akan muter. Nah, kita ingin tempatkan di mana, di sini, oke. Yang ini sama. Nah, ini error strukturalnya. Ya. Kalau sudah, jangan lupa di save ya. Kita save dulu. Kita simpan. Kita kasih nama. Ya. Misalnya disimpan di media dokumen. Kita kasih nama latih 1. Misalnya begini. Kemudian kita save. Ini nama filenya AMW ya, kalau data SPSR SAV ya. Ekstensinya SAV, kalau dokumen DOCX. Kalau ini AMW ya, file model ini AMW. Oke, berikutnya kita kasih nama. Nah, yang kita kasih nama itu adalah hanya variabel yang unobserved dulu ya, kayak ini kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, ini kita kasih nama, termasuk error struktural ini kita kasih nama. Yang lainnya nggak usah dulu ya. Cara ngasih nama gimana? Ini kita matikan dulu ya. Caranya bagaimana? Bisa lewat ini ya, menu ini object property, kita muncul begini. Atau kita double klik aja di sini. Ya, saya sarankan double klik. Ya. Diarahkan pointer mouse ke objek yang mau kita kasih nama, terus double klik. Nah, ya. Kita geser ya windownya ini supaya kelihatan. Ini tadi kena kelihatan. Berarti ini kita mau ngasih nama di sini. Nah, ada dua kotak Anda perhatikan, ada variable name, ada variable label. Yang penting itu yang ini, yang nama variable. Kalau label itu kan hanya keterangan aja. Nah, variable name itu harus singkat gitu. Jangan panjang-panjang. Nah, itu yang mau kita analisis. Misalnya ini apa? Kualitas informasi. Kita kasih nama misalnya KI saja, huruf K sama I. Nah, apa itu KI? Nah, keterangannya silakan di sini. Jadi kalau ini tidak boleh ada spasi dan sebagainya. Kalau ini boleh ada spasi. Misalnya sini kualitas informasi. Dia menulis di sini. Kalau Anda pengen ini turun ya gini aja. Ya, kita klik di sini kualitas itu, kemudian enter, baru ketik informasi. Bagaimana kalau mau ngasih nama ini? Nggak usah ditutup, langsung aja ini diklik. Klik. Ingat yang diberi yang ini dulu. Apa ini variabelnya? Kualitas sistem. Kita kasih nama KS.
Sini kualitas enter system. Yang sini KL, kualitas enter layanan. Sini K sama P apa? Kepuasan enter pengguna. Ini klik di sini. Klik sini dulu, NB. Sini net benefit. Nah, misalnya begini. Kalau sudah berutup. Nah, ini sudah muncul. Kemudian yang ini juga sama, tadi kelupaan, double klik aja ya. Bukan yang variable label ya. Kalau variable label nggak diapa-apakan, itu nggak akan diproses. Ini cuma keterangan kok. Ini yang penting ya. Kita kasih Z1. Biasanya kalau error struktural itu simbolnya huruf Z. Kita klik sini Z2. Oke, kita tutup. Nah, ini sudah seperti ini. Jadi yang dimunculkan adalah labelnya, bukan nama variabelnya. Anda bisa mengubah-ubah apa yang harus dimunculkan. Karena ini masalah tampilan, berarti masalah tampilan apakah memunculkan nama variabel atau nama labelnya, berarti ada di view, kemudian interface property, masalah tampilan. Nah, kita klik, kemudian kita pilih tab yang ini, MISC, miscellaneous, klik. Nah, di sini ada display variable label di centang, maka yang ditampilkan adalah labelnya ini. Tapi kalau centangnya kita hilangi, yang muncul adalah nama variabel tadi, KI, KS. Ya, ini nama variabel asli. Ya, terserah Anda sih masalah tampilan. Oke, kita centang begini, nggak apa-apa. Ya, kita tutup, close. Ya, jangan lupa untuk disimpan lagi. Yang perlu Anda ketahui ya, jadi kalau nama labelnya itu, nama variabel label itu bebas ya, ada spasi, mau panjang-panjang silahkan. Tapi kalau nama variabelnya itu harus sesingkat mungkin, tidak boleh ada spasi dan sebagainya. Dan perlu diingat bahwa tidak boleh ada yang kembar. Jadi misalnya ada dua variabel kok singkatannya sama, ya harus dikasih nama beda ya. Kepuasan pengguna, kepuasan apalagi misalnya pelanggan, jangan sama-sama KP. Kalau ini kembar nggak apa-apa, tapi kalau ini tidak boleh kembar karena yang diproses adalah nama variabelnya. Oke, selanjutnya kita beri nama error ya, variabel error ini. Kalau ini tadi kita manual, ini sebenarnya manual juga bisa, kita double klik, kemudian kita kasih misalnya E1, kemudian sini E2 dan seterusnya, itu juga bisa ya, sini E2 dan seterusnya. Tapi kita tidak akan melakukan itu, undo ya. Tidak melakukan itu, kita akan memberikan nama ini, semua error ini setelah otomatis. Caranya bagaimana? Kita klik menu plugin ini ya. Kemudian ini name unobserved variable. Ya, karena yang bentuknya ellipse atau lingkaran adalah dianggap unobserved, maka semua yang belum dikasih nama, yang unobserved itu akan diberi secara otomatis. Kita klik aja, klik. Nah, dia langsung kasih nama. Jadi kenapa tadi kita kasih nama dulu? Karena ini akan kita beri nama secara manual, secara sengaja, supaya namanya ini tidak otomatis. Kalau nama otomatis dia huruf F1, F2, kita buat dulu, nanti baru errornya yang kita buat otomatis. Plugin, kemudian name ini. Nah, sekarang yang belum dikasih nama adalah variabel yang observe, yang indikator. Ini kasih nama manual juga bisa, tapi tidak disarankan. Nah, untuk memberi nama variabel ini model ini ya, diagram jalur itu kita kaitkan dulu dengan data. Nah, data itu kita sudah punya ya, kita sudah buat data di SPSS, kemudian kita panggil aja datanya. Jadi datanya sudah kita siapkan dengan SPSS. Seperti datanya ya. Ada variabel X11, X21, 31 dan seterusnya sampai Y32. Sampelnya ada 110 ya, ukuran sampelnya 110. Nah, ini ada data, kemudian ini ada model, kita kaitkan. Bagaimana cara mengaitkan model sama data tadi? Caranya pakai ini ya. Ini ada gambar tabel, select data, kita klik. Kemudian klik file name. Kemudian cari di mana file data itu kita simpan ya, file data SPSS tadi disimpannya di mana. Datanya ini SNet benefit.
open. Nah, kita sudah lihat ini ukuran sampelnya 110 seperti yang tadi ya. Nama filenya isnetbenefit.save, ini file SPSS, sampelnya ini kita oke. Dengan oke begini berarti antara data tadi ya, data SPSS ini dengan model sudah berkaitan. Nah, sekarang untuk memberi nama ini, memberi nama variabel yang observe ini, kita caranya adalah tidak diketik. Diketik ya bisa sih sebetulnya, tapi kita bisa kemungkinan salah ketik ya. Karena kalau salah ketik nanti dijalankan ya bisa. Caranya pakai ini. Nah, ini ada list variable in dataset. Kita klik saja. Klik. Nah, karena sudah dikaitkan, maka variabel yang ada di sini, ya, di ADS-PSS ini, X11, X21, dan seterusnya, itu di list di sini. Nah, di list di sini. Nah, ini X11 sampai X2 sampai X31 ini punyanya kualitas informasi. Jadi caranya gini, klik, geser, kalau sudah warnanya merah, lepas. Klik, geser, warnanya lepas, warnanya merah, lepas. Klik, geser, lepas. Ini kenapa yang dimunculkan ada labelnya ya, karena tadi settingannya yang munculnya label. Nah, ini sama, ya, X21 ke sini, 22, 23. Oke. Dan seterusnya. Jadi kalau Y yang belakangnya angka 1, ini untuk yang ini, ya, 3 ini, kemudian Y yang belakangnya angka 2, berarti 3 yang ini. Ya. Ini kalau kejauhan ya ini digeser aja biar dekat begini. Ya. Oke, tutup. Ini tampilannya adalah labelnya. Kalau Anda ingin menampilkan labelnya, nama variabelnya, berarti kita view, interface property, kemudian di miscellaneous ini kita centang, ya, hilangkan centangannya. Nah, ini maka muncul nama variabelnya. Ya terserah, ini masalah tampilan Anda suka yang mana. Oke, ini sebenarnya sudah jadi, sudah siap dianalisis, ya, sudah siap dianalisis. Tapi kita lengkapi. Yang pertama kita lengkapi dengan judul, ya, model net benefit sistem informasi. Ya, kita taruh di sini. Cara membuat judul ini ada title, klik ini, ya. Kemudian diarahkan ke tengah aja gini, ya. Terus kita klik di sini, capital model net benefit sistem informasi. Oke, nah, sudah muncul di sini. Kalau mau ngedit ya di double klik aja. Nah, saya kasih put, oke, sudah. Oh, ini ada spasi. Sistem informasi. Oke, nah begini. Kemudian kita akan masih teks makro di sini, ya. Teks makronya apa nih? C kuadrat, jadi C kuadrat sampai tulisan sama dengan ini, sampai huruf sampai karakter sama dengan ini adalah tulisan aja. Derajat bebas sama dengan, bebas sama dengan ini adalah hanya tulisan. Nah, teks makronya mulai backslash ini, ya. Backslash C-min itu menampilkan statistik C kuadrat. DF menampilkan derajat bebas, degree of freedom. P itu adalah statistik menampilkan p-value atau probabilitasnya dari fit model ini. Caranya adalah masih pakai title ini, kita klik aja di sini sembarang gitu. Oke, kita ketik tadi tulisannya apa? C kuadrat. Ketik aja C kuadrat. Ini tulisan aja biasa. Terus sama dengan, nah, sama dengan spasi. Nah, diawali dengan backslash. Nah, ini teks makro. Apa? Karena kita mau menampilkan statistik C kuadrat, kita lihat di sini. Ya, tadi ada teks makro. Ini teks makro. Maka ini statistik C kuadrat ini backslash C-min. Berarti kita ketik di sini, ya, backslash terus C-min statistik C kuadrat. Apalagi derajat bebas. Ya. Derajat bebas sama dengan apa teks makronya derajat bebas? Derajat bebas degree of freedom itu slash df. Sini
degree of freedom. Enggak ada ya, tidak dimunculkan. Jadi cuma dipilih memang. Degree of freedom /df. Terus saja di sini. /df degree of freedom. Terakhir adalah p-value, probabilitas dari fit model. P-value sama dengan apa p-value? P-value adalah ini /p. Nih p-value. Ya, p-value untuk statistik si kuadrat tadi. /p. Ada lagi, kita tambah lagi, satu adalah C-min per df ya. C-min per df artinya nilainya C kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya sama dengan begini. Kita lihat C-min df ini. Nah, C kuadrat dibagi dengan derajat bebas ya. Tulis C-min df. Kemudian kita oke aja. Nah, muncul di sini. Nah, bagaimana supaya munculnya rapat kiri atau rapat kanan? Ya, ini kita matikan title-nya dulu. Ya. Ini. Kemudian karena ini objek juga, ini objek, semua yang muncul di sini objek, kita double klik. Nah, begini. Ini objek property. Terus alignment-nya kita ganti dengan left line, rapat kiri. Nah, kita tutup. Bagaimana supaya bergeser ke sini? Kita pindah pakai drag. Klik. Pindah begini. Sudah selesai. Jangan lupa di save. Selesai. Nah, kalau sudah selesai, ya, kita matikan truknya. Ini sudah siap dianalisis. Bagaimana cara menganalisis? Gampang. Analisisnya cukup sekali klik di sini. Calculate estimate. Klik. Nah, di sini ada proses analisis sudah berlangsung. Sudah. Kalau sudah selesai, sudah mati, berarti analisis sudah terjadi. Ya, kita lihat tadi langkah kita. Analisisnya adalah kalau sudah dikaitkan, sudah siap, lalu dieksekusi, sudah kita lihat hasilnya. Bisa di Amos Graphic, bisa di output. Kalau kita mau lihat tampilannya di sini, ya, kliknya yang ini, ya, view output, klik. Nah, ini akan muncul koefisien nih. C kuadratnya nilainya ini. Nah, tadi /C-min itu keluar angka 343,046. Ini nilai C kuadratnya. Derajatnya 83. P-value-nya kecil 0,000, 4,113 itu 343 sekian dibagi 83. Ini C-min per df. /C-min df. Ini tampilan di output. Lihat ini boleh. Bagaimana kalau mau lihat tampilan di ini kalau tampilan di Amos Graphic ya. Kalau mau tampilan di output, klik ini. Ya. View text, klik. Nah, ini ada hasilnya. Kita klik estimate di sini. Dan ini kayak analis regresi ya, regression weight dia istilahnya. Ya, koefisien regresinya ini, kemudian ini p-value-nya. Ya, sama mirip-mirip. Cara bacanya juga mirip dengan yang di SPSS. Makanya kalau SPSS bisa, saya yakin ini juga bisa. Oke. Jadi ini output di Amos Graphic, ini output dalam bentuk teks di Amos output. Kemudian bagaimana kalau ada kesalahan? Ya, misalnya mau melakukan perbaikan, nggak bisa di sini, harus di modusnya modus input atau modus edit. Modus edit itu yang ini. Ya. View input path, nah, klik. Nah, ini baru silakan ditambahi variabel, dihilangkan, dimodifikasi ya. Ini variabel ini dibuang, misalnya. Ininya kalau modifikasi di sini. Tapi kalau mau lihat hasil yang ini. Nah, lihat hasil. Tapi lihat hasil ini belum bisa dijalankan kalau kita belum pernah melakukan eksekusi ini. Ya, eksekusi dulu ada hasilnya belum lihat sini. Ini input atau edit, ini output. Ya. Oke, sampai di sini materinya. Kelanjutannya kita lanjutkan minggu depan. Kalau ini adalah hipotesis bahwa bagaimana kualitas informasi berpengaruh terhadap kualitas pengguna, kualitas yang terhadap ini terhadap ini, dan seterusnya. Ini hipotesisnya ada 1, 2, 3, 4. Gambarnya seperti ini. Maka
nanti latihan berikutnya, ya, latihan 1 sudah, sekarang latihan 2. Kita punya 3 hipotesis, ya. H1-nya ini gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap komitmen, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap budaya, dan seterusnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tugas Anda adalah membuat gambar ini tapi gambarnya di kertas. Oke, buatnya di kertas. Nanti kira-kira modelnya kayak apa. Jadi yang Anda harap yang gambar adalah tulisannya aja, nggak usah pakai elipnya, apalagi sampai indikatornya nggak usah. Ya. Jadi misalnya ini variabel ini adalah gaya kepemimpinan. Ya. Gaya kepemimpinan sebelah mana? Kemudian komitmen sebelah mana? Ya, ingat sekali lagi nanti kalau memberi nama variabel, kalau singkatannya sama harus diberi singkatan yang berbeda. Misalnya ini kinerja organisasi sama komitmen organisasi. Kalau disingkat sama-sama KO-nya, ya. Anda tidak bisa menggunakan singkatan KO, harus yang satu harus ganti. Kinerja organisasinya misalnya kita pakai KIN. Gitu. Anda buatkan modelnya, ya, sketsa model dikoret-koret pakai kertas. Ya, itu PR-nya itu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.